masuk multimedia bisa sampai 10 juta. Apa aja 10 juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Abimanyu Zai. So, di video kali ini gue bakal ngebahas lagi soal multimedia #MMLive. Oh, gila. Tapi sebelum itu, gue mau mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, jadi di video ini gue bakal sedikit berbeda dari video gue sebelumnya, yaitu jangan masuk multimedia. Gila sih, video gue yang kemarin tuh banyak banget yang nonton, sekitar 9 ribuan, dan komen-komennya juga bikin gue semangat lagi gitu buat bikin konten soal multimedia. So, jadi di video ini gue bakal ngebacain komen-komen dari video gue sebelumnya yang jangan masuk multimedia, dan ini bakal lebih kayak Q&A sih. So, sebelum gue bacain komen-komen kalian, gue mau kalian dukung gue dulu dengan cara subscribe di bawah ini, gratis, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much guys yang udah subscribe. So, kita mulai aja. Oke, pertanyaan pertama datang dari Irfan78. Sorry bang, kata teman gue SMK Multimedia harus bisa gambar. Bener nggak bang? Oke, good question. Gue ibaratkan kalian pengen beli tongti dan kalian juga punya duit 10.000. Kira-kira kalian bisa nggak beli tongti tersebut tanpa menggunakan motor? Bisa, dan itu juga berlaku di multimedia gitu. Buat masuk multimedia, lu nggak harus bisa apa-apa dulu. Kalau lu udah bisa apa-apa, itu bonus. Jangan takut belajar, jangan takut mencoba, karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu kesalahan kita apa, dan itu fungsinya belajar. Saya jawab ya. Pertanyaan kedua datang dari Hasaki Haise. Sasaki kali ya. Bang, gue rencana mau masuk SMK MM, soalnya gue suka gaming dan bikin video. Tapi mahal nggak sih SMK rata-rata? Terus nilainya NEM-nya butuh berapa rata-rata? Oke, gue jawab. Buat masuk ke SMK Multimedia, itu kalian tergantung di sini gimana maksudnya. Misalkan di sekolah yang kalian tuju itu NEM-nya rata-rata rendah, jadi kalian nggak perlu NEM tinggi buat masuk jurusan multimedia. Gue tekanin sekali lagi, lihat rata-rata sekolahnya, lihat rata-rata NEM sekolahnya. Kalau misalkan di sekolah tersebut NEM-nya tinggi-tinggi, di jurusan lain juga, multimedia juga, ya berarti NEM kalian harus tinggi. Kalau misalkan di sekolah itu NEM-nya rendah, ya udah berarti ya kalian juga bisa masuk gitu. Soal mahal atau enggak nanti gue jelasin lagi. Pertanyaan ketiga datang dari Lucky Apriyadiansyah. Kak, nama Instagramnya kakak apa? Abimanyu Zai. Dari Anggita Pratiwi. Nama IG kakak apa? Mohon dijawab. Abimanyu Zai. Oke, next question datang dari Rara Sati. Kak, kalau di kelas 10 jurusan MM butuh laptop sama kamera nggak? Soalnya aku belum punya tapi mau beli. Oke, pertanyaan bagus. Pengalaman gue ya, waktu gue kelas 10, gue cuma punya laptop. Dan kalian juga nggak harus beli laptop. Kenapa? Gini, gue jelasin. Laptop itu sebagai penunjang doang. Penunjang kalau misalkan ada tugas-tugas dari sekolah dan kalian nggak bisa ngerjain di sekolah. Jadi kalian bisa ngerjain di rumah. Ya, fungsinya laptop itu ngebantu kalian gitu. Ngerti? Oke ya. Jadi nggak harus beli laptop, karena laptop itu sebagai penunjang gitu. Dan waktu pengalaman gue juga di kelas 10, gue pakai laptop itu sangat berguna banget karena bisa ngebantu tugas-tugas gue. Ya, tiap tahun beda ya. Waktu itu gue di kelas 10 lebih banyak menggunakan laptop untuk pelajaran coding ya. Sistem operasi, sistem komputer, ya kayak gitulah pokoknya. Nggak tahu kalau di angkatan selanjutnya bisa jadi berubah, kan gue nggak tahu, ya nggak. Oke, next question dari Udin ZZXD. Di MM ada MTK nggak bang? Ada. Pertanyaan bagus nih, datang dari Jim Kristia. MM kerjanya jadi apa? Banyak juga komen-komen kalian yang nanya, Bang, MM kerjanya jadi apa sih? Bang, nanti lulus mau jadi apa sih? Sebenarnya lulusan MM atau multimedia itu bisa kerja jadi apa aja, asal kalian punya skill. Contoh ya, gue dibayar sama klien buat ngedesainin apa yang dia mau gitu, kayak freelance gitu. Gue udah hampir belasan orang lah yang minta desain ke gue. Bukan gue sombong, tapi ini gue berbagi pengalaman ke kalian. Satu, bisa jadi freelance designer. Yang kedua, video editor. Kalian juga bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan gede. Misalkan perusahaan itu butuh video editor, nah kalian bisa ngelamar. Dan juga kalau ada wedding gitu, foto nikahan, kalian juga bisa kerja di situ. Tapi yang gue bilang, kalian harus punya skill. Kalau kalian udah punya skill, mau kerja dimanapun, orang bakal ngeliat dari skill kalian gitu. Ngerti ya? Yang terpenting sih satu, jangan lupa latihan, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa orang tua. Apa nyambungnya?
Next dari Arif Animation. Kalau SMK MM kuliah masuk apa bang? Kalau lulus SMK kuliah mau masuk apa? Banyak. Yang pertama, kalian bisa ngelanjutin jurusan multimedia. Yang gue tahu jurusan multimedia itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Soalnya guru gue pernah sekolah di situ, ada sekitar 3 orang yang sekolah di situ, lulusan situ. Yang kedua, kalian juga bisa nyebrang ke jurusan lain. Contoh, gue mau ambil jurusan broadcasting. Jurusan broadcasting dan multimedia menurut gue nggak jauh beda gitu, nggak jauh. Nyebrangnya nggak terlalu jauh, jadi gue agak ngerti gitu. Sekali lagi, gue sekolah sama apa yang gue suka, bukan apa yang orang tua gue mau. Ya walaupun gue mau kuliah di broadcasting yang harganya nggak murah, tapi gue inget kata-kata kakek gue bahwa jangan sia-siain apa yang orang tua kamu punya, jadi manfaatin. Nah di situ gue mikir, wah ortu gue udah nabung banyak-banyak nih, udah nabung lama-lama nih, sayang kalau duitnya nggak dipakai. Itu pikiran gue, nggak bohong, itu pikiran gue. Ya walaupun pikiran gue itu agak melenceng, cuman ya gitu aja gitu ya nggak. Ya jadi mumpung orang tua gue masih mampu, nggak ada salahnya dong gue nyoba buat kuliah swasta. Karena banyak loh orang-orang di luar sana yang abis lulus SMK atau lulus SMA, dia nggak mau kuliah karena salah satunya faktor biaya orang tua. Orang tua mereka nggak mampu buat biayain mereka kuliah, makanya mereka nyari kerja dulu beberapa tahun baru mereka kuliah. Jadi beruntunglah kalian yang bisa kuliah, atau yang beruntunglah kalian yang orang tuanya mampu buat bayarin biaya kuliah kalian gitu, ngerti ya? Oke, next question datang dari Liu Racan. Bang, anak SMK bisa kuliah? Nah, ini yang mau gue bahas. Gini loh, anak SMK dipandangnya emang abis sekolah, lulus, kerja, udah gitu, gak ada pikiran bahwa mereka juga bisa kuliah gitu. Contohnya, gue mau wujudin bahwa anak SMK juga bisa kuliah walaupun sekolahnya STM dulunya. Ya gue mau merubah mindset of pikiran orang-orang bahwa yang harusnya kuliah tuh nggak cuman lulusan SMA doang, SMK juga bisa. Contohnya banyak kakak kelas tua yang lulusan multimedia juga yang banyak yang kuliah gitu. Dan bahkan tahun kemarin mereka bikin acara kampus expo di sekolah gue supaya ngajak adik-adik kelasnya mau. Jadi jangan underestimate anak SMK bahwa anak SMK nggak bisa kuliah, ngerti ya? Paham ya? Awas lu. Next dari Fadli R. Multimedia sama animasi beratan mana? Beratan rindu. Dari Widya Lirberher. Bang, kalau MM banyakan cewek apa cowok? Soalnya saya mau masuk SMK jurusan MM. Di sekolah gue sendiri itu STM namanya. Kalau STM identik dengan cowok, jadi sekolah gue kebanyakan cowok. Tapi dulu temen gue yang pernah satu sekolah sama gue, dia pindah ke jurusan multimedia juga, cuman mereka banyak ceweknya. Itu tipe sekolah yang semea. Gue juga baru tahu kalau ada semea yang buka jurusan multimedia. Itu lebih banyak ceweknya dibanding cowoknya. Jadi kalian cari sekolah-sekolah mana yang multimedianya banyakan cewek atau banyakan cowok, ya kalian pilih sendiri lah, kalian pasti tahu gimana caranya. Gue sendiri mantan sekolah gue banyakan cowok. Dari Fuad Wardaya. Bang, masuk multimedia itu wajib punya laptop atau PC dan wajib punya kamera juga nggak bang? Dan keluh kesahnya jadi anak multimedia apa bang, kalau boleh tahu? Oke, tadi gue udah jelasin ya bahwa laptop, kamera, PC dan yang lainnya itu sebagai penunjang. Ya walaupun penunjang, bersyukur kalian yang punya laptop, kamera, bahwa buat masuk ke jurusan multimedia itu nggak murah sebenarnya, ya nggak? Kalau hitung-hitung ya, kalau hitung-hitung bisa sampai 10 juta. Ya, masuk multimedia bisa sampai 10 juta. Apa aja 10 juta? Pertama, gue beli laptop, dibeliin sih. Yang kedua, beli kamera. Laptop sendiri yang normalnya, yang paling bagus, yang speknya standar menurut gue, yang harganya sekitar 5 jutaan. Udah 5 juta tuh. Kamera, ya dihitung-hitung kamera 5 jutaan udah dapet lah. Udah total ada 10 juta. Jadi buat kalian yang mau masuk multimedia, jangan takut, jangan minder kalau misalkan kalian belum punya laptop, belum punya kamera. Karena gue tekanin lagi nih, kamera dan laptop itu sebagai penunjang supaya ngeringanin beban kalian jika ada tugas yang nggak bisa diselesain di sekolah, lalu kalian kerjakan di rumah. Itu gue tekanin ya, nggak wajib punya kamera, laptop, dan yang lainnya. Oke, paham ya? Kalau kesahnya jadi anak MM apa ya? Kalau menurut gue sih nggak ada. Soalnya gue sekolah dengan apa yang gue mau, dengan apa yang gue suka. Karena moto hidup gue, do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kalian sukai dan sukai apa yang kalian lakukan. Karena kalau dari awal lu nggak ngelakuin apa yang lu suka, akhir-akhirnya lu juga nggak bakal ngerasain enjoy gitu. Gue enjoy masuk multimedia, lulus 3 tahun karena gue sekolah dengan apa yang gue suka, bukan apa yang orang tua gue mau. Paham ya? Dari Lili Berliana. Bang, kalau kita punya keinginan buat masuk MM tapi kita sama komputer aja kayak gak bisa gitu, bingung kira-kira bisa masuk MM gak ya? Ya, tadi gue udah jelasin juga bahwa buat masuk MM tuh kalian gak harus bisa apa-apa. From nothing to something, from zero to hero. Cobalah kalian bisa jadi kayak gitu. Dari nol, dari kalian gak bisa apa-apa, masuk MM kalian bisa jadi apa-apa gitu.
Jadi jangan di pikiran kalian pusing duluan, wah gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, gimana gue masuk MM ya, nanti gue nggak bisa apa-apa gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Gue awalnya masuk MM itu gue bisa main CorelDRAW ya, edit desain gitu, gue udah bisa. Gue masuk MM juga karena gue mau gitu, apa sih MM itu isinya apa aja, nah gitu. Gue merasa tertantang, dan karena tertantang itu gue jadi suka multimedia gitu. Jadi jelas ya, nggak harus bisa apa-apa dulu buat masuk multimedia gitu. Oke, jadi itu aja dari sekian banyak pertanyaan yang ada di komen video gue jangan masuk multimedia. Udah gue rangkum semuanya jadi beberapa pertanyaan tadi, dan thank you juga yang udah komen positif di video gue. Ambil hikmahnya dari video ini, jangan ambil buruknya, ambil positifnya dari video ini, jangan ambil negatifnya. Sekali lagi thank you so much guys udah mendukung gue, nge-support gue dengan komen, dengan like kalian, dengan share video gue. Tanpa kalian gue bukan apa-apa. So bantu gue buat mencapai 500 subscriber. 500 subscriber itu bukan angka yang dikit menurut gue pribadi. Sampai jumpa di video lainnya, and I'm Abi Manuzai signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.